yang bergulat dengan teknologi membantu wali negari ini dengan modal 3C ini bagaimana mengglobalisasi, mempromosikan produknya, mengkomunikasikan produknya sehingga dimengerti dan dibeli orang. Ya. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang saya Zulfahmi Adi kembali hadir ke layar kaca sahabat. Tentu tidak asing lagi akan menghadirkan hal-hal yang akan membuat kita termotivasi, terinspirasi dari narasumber-narasumber yang luar biasa. Alhamdulillah sahabat, hari ini kita kedatangan tamu luar biasa, Direktur Nagari TV. Nama beliau Hendrik Kampai. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendrik. Waalaikumsalam, Pak Jul. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Segan dan juga rasa terhormat. Segan karena mewawancara langsung Direktur Nagari TV. Rasa terhormat karena beliau sudah hadir di tempat ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Siap Pak ya? Siap. Nagari TV, Pak Hendrik, apa bulan Nagari TV ini apa bulan nih? Ini Nagari TV ini sebenarnya suatu ide yang udah lama ini. Kita tahu ya, nagari itu dalam bentuk kecil sama dengan negara. Negara, oke? Ya, jadi setidaknya kalau punya negara harus ada stasiun TV. Oke, ya. Kan gitu. Udah ada tuh kata orang RI kan ada. Oke, sip. Hebatnya orang Minang ini kan pandai. Pandai ya. Dibatasi dulu kan. Oh iya. Ada selingkah nagari. Ada selingkah nagari ya. Makanya kita bikin Nagari TV. Nagari TV. Semua nagari punya TV. Oh, semua nagari punya TV. Nah, jadi Nagari TV itu tagline-nya Nagari TV, TV-nya nagari. Gitu. Nagari TV, TV-nya nagari. Ya. Siap. Kecuali kalau internetnya nggak ada gimana? Internetnya nggak ada. Bisa ke pasar dulu. Aduh. Jadi zaman sekarang ini Pak Jul, tidak ada satu orang pun yang tidak terkoneksi dengan internet. Oh iya benar ya. Betul. Artinya gimana? Jadi misalkan ada suatu nagari yang tidak terhubung dengan internet. Dalam publikasi ini kan ada dua sistem. Jadi ada streaming, ada podcast. Ada podcast, oke. Pada saat ada internet, kita streaming. Streaming. Pada saat tidak ada podcast, tidak ada ada streaming, internet, kita podcast. Kita podcast. Seperti sekarang ini, nggak pakai Seperti sekarang internet. ini, nggak pakai internet. Tapi kata internet, nanti lo juga butuh gua kata. Oke, sip. Tapi saat ini kan udah ada teknologi. Ya. Ada Starlink katanya kan. Ya. Yang internet satelit. Jadi, Satelit. Oh iya benar ya. sebenarnya itu peluang ya bagi orang-orang cerdas kan. Betul, Itu kan betul. cerdas sekali. Iya. Kan tidak semua daerah ada BTS. Iya, betul. Nah, kalau tidak ada BTS, ada peluang sekarang adalah dengan internet satelit. Itu hebatnya orang kreatif. Iya, betul ya. Dia selalu bisa menciptakan peluang. Di tengah orang nggak terpikir. Ya, dia tidak mencari peluang, tapi dia Menciptakan peluang. Itu bedanya. Jadi ada yang mencari peluang, peluangnya sudah ada. Oke. Itu dicari. Ini menciptakan peluang. Ya, akan dicari belum ada. Begitu Ini kan, jadi from zero to hero. Itu konsep engineer. Engineer, oke? Ya, kebetulan saya seorang insinyur. Jadi konsep engineer itu adalah dari zero To hero. Ya. Wow, yes. Supaya sahabat kita tidak tanggung-tanggung menilai siapa nih narasumber. Beliau tidak mau disebutkan bahwa beliau ini doktor dari kesarjanaan elektro. Kesarjanaan apa Pak jurusannya? Saya S1, S2, S3 elektro. Elektro. Jadi beliau tidak mau disebutkan doktor. Jadi sebut cukup dengan Hendrik Kampai saja. Kalau dokternya tidak mau disebutkan. Tidak. Lanjut Pak. Ya. Karena menurut bagi saya pendidikan itu bukan suatu ukuran kompetensi. Oke, siap. Itu suatu yang beda ya. Ya. Ada sertifikasi, ada kompetensi. Kompetensi. Ada orang punya sertifikat tapi belum tentu punya kompetensi. Oke. Jadi pada zaman now yang kita kemukakan sekarang adalah kompetensi. Kompetensi, tuh. Banyak orang yang punya sertifikat tidak bisa bekerja karena dia tidak punya kompetensi. Yes. Ya. Iya. Dan banyak ya juga penggila-penggila pencari sertifikat itu. Iya. Nah, Padahal kalau tadi diuji antara orang punya sertifikasi dan kompetensi, kadang-kadang dia punya kompetensi luar biasa dan tidak bisa ini kan Pak ya? Ya, jadi begini, harusnya sertifikat itu keluar
Ketika dia punya kompetensi. Iya. Jangan nyari sertifikat tapi nggak punya Kompetensi. Makanya saya suka. Soal kompetensi nggak bisa dibeli. Nggak bisa. Ya. Makanya Nagari TV ini adalah TV yang berbasis kompetensi Nagari. Oke, siap. Jadi Nagari TV ini adalah TV edukasi, TV sosialisasi, TV promosi. Tetapi kompetensinya itu siapa? Adalah anak negeri. Makanya tagline-nya itu adalah Nagari TV, TV-nya Nagari. Kenapa? Semua krunya itu adalah anak-anak setempat. Iya. Jadi ada 1035 nagari di Sumatera Barat. Melalui Nagari TV ini kita akan menciptakan kompetensi dalam broadcasting ini. Broadcasting ini kan banyak fungsinya. Ya. Ada marketing, ada edukasi. Jadi dunia sekarang ini adalah dunia broadcasting. Oke. Tanpa broadcasting, Anda pemain lokal dan pelan-pelan akan mati. Ya. Kenapa? Yang dunia internasional atau dunia global akan menyerang, mendesak Ya. Nagari, mendesak desa. Kenapa sekarang kita ubah? Nagari TV itu akan mengubah. Nagari TV karena kompetensinya berada di Nagari, dia akan mendesak global. Jadi Nagari ini akan mengglobalisasikan Nagari menjadi Nagari internasional. Wow, keren nih. Kan ini visinya. Iya, sip. Jangan kebudayaan internasional karena TV-nya nggak ada pilihan. Ya. Atau Nagari tidak ada channel untuk mempromosikan kebudayaannya, wisatanya, potensinya. Kita cuma jadi penikmat. Iya, betul. Jadi user. Jadi konsumen. Jadi follower. Jadi kita ubah melalui Nagari TV ini. Ya. Kita mengubah Nagari ini menjadi Nagari produktif. Betul. Artinya apa? Misalkan ada daerah wisata ya, misalnya di Nagari. Yang tahu persis tentang daerah wisata itu ya anak negeri toh. Ya. Tidak ada orang luar datang ke sana, ujuk-ujuk dia meliput, sementara sejarahnya asal usul dari daerah wisata itu dia nggak mengerti, nggak dapat rasanya. Betul. Feelnya nggak dapat. Nggak dapat feel-nya. Ya. Betul. Karena di dunia sekarang ini yang dijual itu story, Ya. cerita. Ya. Jadi kenapa air putih itu bisa dilaku Dikemas. mahal sekarang? Ada ceritanya. Apa Iya, cerita iya. yang dijual-jual kan adalah air mineral. Air mineral ya. Iya. Di mana mineralnya? Kan pusing juga kita di mana mineral. Semua airnya sama aja kan? Makanya kita nggak pakai mineral ya, pakai gelas aja ya. Air mineral. Berarti kan dia menjual cerita. Betul Pak. Kita dulu waktu SD ya, kan berpikiran ada kawan beli air putih gitu ya. Air kok dibeli. Dulu kita datang ke rumah orang, "Mak, minta air, Mak." Langsung iya, dikasih air. Iya. Ada bertamu ada di bertamu, situ, kan. ya. Nah, cuma karena ada ceritanya air mineral, seolah kita kekurangan mineral, kurang asupan, laku tuh barang kan. Laku barang ya. Nah, Iya. Coba tempat wisata itu ada cerita ya. Misalnya ada danau, ada ceritanya. Ya. Entah apalah siapalah Ya, gitu. ya, Pokoknya betul. dibikin cerita atau ceritanya memang sudah ada. Atau di rewrite gitu ya. Ya. Itu akan laku dijual. Apakah itu fakta atau apa namanya itu Fiksi. Fiksi. Tidak ada masalah. Iya, kayak maling kundang. Iya. Kalau ndak ada masih maling kundang tuh nggak laku pandai mana sih? Betul. Jadi sekarang ini, jadi Nagari TV ini Betul. adalah tujuannya itu adalah literasi. Ini TV literasi. Literasi. Oke. TV literasi. Jadi arti literasi ini kan sekarang sudah bergeser. Literasi itu tidak hanya menulis Ya. dan membaca. Ya. Literasi sekarang sudah literasi visual. Jadi kita tidak akan tetap bertahan di literasi tulisan lagi. Kan sudah bergeser. Ya. Kenapa TikTok itu sekarang booming? Karena dia mainnya di Ya. segmen visual. Ya. Karena rata-rata orang sebenarnya balas baca, apalagi orang Indonesia. Ya betul. Nah, Tapi hobi nonton. Tapi nonton. Maka iklan internasional pelari mungkin Indonesia. Betul. Iya. Jadi saya melihat begini sebagai gambaran ya. Jadi ini filosofi hidup zaman now nih Nagari ini Ya. sebenarnya. Jadi ada yang saya ceritakan tadi sama Pak Jul. Ada kita ini ada prinsipnya harus 3C. 3C, oke, sip. C pertama. C pertama adalah kreatif. Kreatif. Kreatif itu kata kerjanya adalah create. Oke. Create itu sama dengan produce. Produce itu kata sifatnya produktif. Produktif. Create itu kreatif. Artinya Anda menghasilkan sesuatu.
Jadi Nagari TV ini bermula dari kreativitas dan akan mendorong kreativitas lokal juga. Kreativitas Nagari ini Ya. menjadi sesuatu yang bisa diproduksi, Oke. baik produksi untuk lokal maupun secara massal. Ya, yang kedua adalah Nagari TV itu untuk tujuannya komunikasi. Oke. Jadi komunikatif. Hmm. Jadi produk-produk yang di-create oleh pemuda-pemuda lokal, pemimpin-pemimpin cerdas, wali-wali negari yang hebat, yang visioner, Ya. dia menciptakan produk dan produk itu dikomunikasikan oleh suatu media. Salah satunya namanya Nagari TV ini. Salah satu ya. Salah satu. Ya, kita nggak boleh monopoli. Ya, besok mana tahu ada Kampung TV gitu. Ada Kampung TV, ada Desa TV gitu kan. Ya. Atau ada Wa TV gitu. Ya. Ini adalah kanal Betul. komunikasi bagi para wali nagari, Ya. anak negeri, tokoh-tokoh nagari untuk mempromosikan produk. Ya, sepakat. Yang nama produk ini kan tidak harus benda. Ya. Ada yang abstrak, ada yang konsep, ada yang benda, ada yang tangible dan intangible. Betul. Jadi suatu nagari bisa mengkomunikasikan ada istiadat. Itu produk. Betul. Ya, produk bersama. Ya, ada istiadat itu adalah produk. Ya, betul. Dia bisa mensosialisasikan orang karena adat selingkah nagari. Kalau di nagari ini adatnya begini. Betul. Jadi orang yang masuk ke negara itu udah siap-siap akan menyesuaikan diri. Ya. Sesuai dengan di mana bumi dipijak, di situ situ lagi lagi dijunjung. dijunjung. Betul. Jadi mengurangi kesalahpahaman. Ya, ada kosakata misalnya kan? Ya. Kosakata itu umum di tempat umum, Ya. cuma negatif di tempat itu. Betul. Betul nggak Pak? Betul. Betul. Kayak godok itu, Ya. mohon maaf ini saya sebut nih, ini kan umum kan godok kan. Betul. Tapi ada daerah tertentu jangan main-main, jangan sebut-sebut itu. Benar. Benar kan Pak ya? Benar. Dan ketika ini tadi di TV itu jelaskan ya, Ya. ini negaranya begini, ini tidak boleh, ini boleh Ya, gitu betul. Dan termasuk cara berpakaian. Cara berpakaian. Ini keren Pak. Artinya kalau seandainya selama ini budaya kita didesak oleh budaya internasional, Ya. sehingga tidak ada tontonan lain kecuali itu dan berulang-ulang, Betul. akhirnya anak kampung kita itu yang ditampilkan. Ya. Tapi dengan adanya berbagai ini nanti, Ya. dia akan dorong internasional. Betul. Wow, keren. Jadi kalau satu adat itu digunakan, ya kan kata orang kan adat adat kalau dipakai itu kan baru. Ya. Ya kan, tidak pernah usang kan? Ada yang dipakai itu katanya kan kalau Ya. ada yang dipakai selalu baru, gitu. Jadi pembaharuan adat istiadat itu kan dipakai. Kalau tidak dipakai dia usang. Ya. Dipakai dia baru-baru karena dia akan menyesuaikan diri. Ya. Kan begitu, dinamis. Adat dipakai baru ya. Ya, adat itu dipakai baru. Betul. Jadi dari Nagari TV ini adalah suatu kanal ya, suatu suatu media mempromosikan ide-ide kreatif, Ya. ide-ide produktif, yang C pertama tadi, Ya. yang kreatif tadi dikomunikasikan. Jadi misalkan ada suatu yang namanya, misalnya yang bicara godok tadi ya, yang namanya godok kan sama aja. Tetapi untuk godok ini bisa dijual kan harus ada spesial ya. Ya. Supaya spesial itu kelihatan kan harus dikomunikasikan, Ya. harus dipromosikan, Dikemas, packaging. di packaging. Nah, dan Nagari TV ini mewadahi untuk itu. Ya, karena teknologi yang kita gunakan di Nagari TV ini bisa satu kali enter masuk ke ratusan bahkan ribuan media yang terkoneksi ke jaringan dia. Ya, sahabat, sebelum kita lanjutkan nih, ini ada sisi lain Aspen, ternyata masuk ke Nagari TV, tontonannya tuh 36.000. Ya, Luar biasa nih. bisa. Keren. Nah, jadi itu yang kedua tadi ya. Jadi Nagari TV ini adalah media komunikasi tokoh nagari. Salah satu tokoh nagari kan wali nagari, anak nagari, Ya. budaya nagari, Oke. datuk-datuk nagari bisa masuk di Nagari TV. Kenapa? Nagari TV ini adalah suatu TV yang punya studio 1035 studio. Jadi di mana ada kantor wali nagari ya situ studionya. Iya, betul. Langsung. Kenapa? Karena Nagari TV dengan teknologinya menyediakan portal-portal khusus dengan extension Nagari TV sesuai dengan nama nagarinya. Oke. Jadi Contoh, ya, Nagari, kita sebut satu ya, Nagari Lawang misalnya. ada bisa dicek. Sekarang kalau ada yang nonton cek aja ada lawang.nagari TV. Wow. Nah, jadi Nagari Lawang silakan saja di situ sepuas-puasnya posting hal-hal yang positif dari Nagari Lawang. Mulai dari budaya, agama, produk, jasa, tempat wisata, apapun yang positif dari Nagari Lawang bisa
diposting langsung oleh anak negeri sana. Kenapa? Karena dia punya portal sendiri. Oh ya. Portalnya apa? Adalah lawang.nagari TV. Dan itu akan naik tuh. Dia akan lawang itu di Kabupaten Agam. Kabupaten Agam, kecamatan. Nggak hafal saya. Ya. Nanti dia postingan daripada lawang.nagari TV ini akan muncul di agam.nagari.tv. Kita. Artinya di kabupatennya muncul ya. Di portal kabupaten. Sehingga kalau Pak Bupatinya sering-sering lihat agam.nagari TV, dia bisa tahu nagari mana yang paling banyak posting kegiatan. Kalau begitu usul aja deh Pak, Nagari TV ini beli aja pemerintah. Sebenarnya ini Nagari TV ini kan ini Nagari TV ini adalah C3. C3 ini adalah kolaboratif. Oh iya, yang tadi ya. Tapi jadi ini bukan masalah ownership. Oke. Ownershipnya adalah kolaboratif. Ya, kolaboratif ya. Jadi Nagari TV, TV-nya Nagari, artinya milik semua orang. Oke. Semua orang yang membawa dampak positif terhadap Nagari, dia boleh posting dan dia ownernya. Ya. Dia boleh publikasi di situ. Dia boleh promosikan kanalnya di Nagari TV. Lewat admin di Nagari. Karena kalau tidak bahaya diposting semua. Oh, nggak ada. Jadi admin Nagari bisa. Ya, admin Nagari yang ini. Kalau dilepas umum nanti macam-macam isinya. Oh ya betul. Karena yang tadi itu ada bahasa, ada tata krama itu. Oke. Nah, ini namanya Nagari TV ini kan produk jurnalistik ya. Kalau satu produk jurnalistik pasti ada redaktur. Oke. Redaktur itu berada di Nagari. Karena Nagari itu kan yang mengelola Nagari. Ya. Gitu, memanajemenkan gitu. Jadi pemiliknya bukan wali nagari atau kantor nagari, tetapi adalah warga masyarakat nagari, milik kita. Yang milik kita, yang ingin nagarinya maju, yang ingin nagarinya mengglobal. Jadi begini Pak, saya kemarin itu kan ngopi di kampung kan. Kampung di mana Pak? Kampung lah di tanah datar sana, di kampung kan gitu kan. Nah, saya ngopi gitu kan. Jadi saya pikir-pikir, kalau warungnya banyak, yang belanja penduduk sana setempat, yang penduduk setempat misalkan gitu ya. Nah, nanti kan dari warung A dia pindah ke warung B. Yang di warung A pendapatannya berkurang karena pindah ke warung B. Ya. Besok yang ngopi lagi pindah ke warung C. Karena orangnya itu aja. Orang itu aja. Jadi salah satu cara untuk menjadi produktif adalah mengundang orang luar untuk datang ke kampung kita dengan mengetengahkan keunikan yang ada. Betul. Jadi keunikan ada itu bisa apapun. Yang sekarang yang jarang kita lihat misalnya randai ya. Randai itu kalau dikemas dengan kekinian, randai ini kan pendidikan acting. Ya. Itu bukan acting aja. Randai itu kan adalah olahraga. Iya. Karena ada unsur silatnya di situ. Ada koreografinya. Iya. Ada juga dramatisasinya ada. Dramatisasi. Musik ada. Jadi banyak faktor. Saya mengatakan saya nggak tahu ya. Randai ini berkesan sama saya. Pembinaan mental dan karakter. Ya, karena kan betul nih. Ada kekompakan. Ada team up. Jadi Randai itu kalau nggak kompak nggak jadi tuh. Nggak jadi. Kita team up aja. Ini kalau kita angkat ya. Bayangkan aja Pak. Sumatera Barat punya kontingen 1035 kontingen randai. Dan itu di manage dengan baik, kayak liga sepak bola. Iya. Semua nagari punya punya kesebelasannya atau apalah namanya di Randai itu tim gitu kan. Dan diadu. Itu keren sekali, Pak. Ya, benar. Itu keren. Bayangkan aja kalau Randai itu dibuat siaran langsung, itu bisa 24 jam siaran Randai loh. 1000 tayangan, 1035. Iya, betul. Jadi kalau ada orang yang hobi nonton Randai, bisa 24 jam dia dapat Randai terbaru. Randai mana sekarang? Misalnya kan gitu ya. Randai sekarang itu Randai Solunto misalkan. Betul. Randai Solo misalkan. Betul. Gitu. Betul. Itu keren. Ini keren deh, Pak. Keren. Oke. Jadi Nagari TV ini, Pak, ini nanti streamingnya 24 jam. Tidak kehabisan narasumber. Pertama tidak kehabisan narasumber. Saya jadi terpikir provider. Ya. Jadi gini. Jadi yang TV ini tidak jalan, Pak. Salah satu faktor adalah narasumbernya nggak ada. Oh gitu. Ya, idenya habis. Kreatif tadi ya. Kreativitas habis.
Jadi banyak TV itu bukan karena tidak ada dana, Pak. Iya betul. Mau bikin acara apa lagi ya gitu. Bicara apa lagi? Pusing dia. Tetapi Negari TV ini nggak Ya, sebentar. betul, Misalnya betul. ini ada wali negari yang berprestasi. Ya. Kita dialog seperti ini kan. Pak Wali, apa sih kiat-kiatnya? Kok Pak Wali bisa dapat juara nasional? Kan wali negari lain nonton. Orang Minang ini ATM, Pak. Amati, tiru, modifikasi. Bahkan yang asli pun orang Minang sampai dimodif, orang Minang lebih bagus modifikasinya daripada aslinya. Itu hebatnya. Iya, kayak Randang itu udah dimodifikasi orang tuh. Ya, modifikasi orang Minang juga. Luar biasa. Luar biasa. Jadi gini, maksud saya begini, Nagari TV ini adalah kayak jalan tol. Oke. Ya. Jadi ini adalah network. Oke. Ya, network itu seperti jalan tol. Jalan tol adalah menghubungkan satu daerah dengan daerah lain. Nanti di jalan tol itu akan tumbuh toko-toko. Toko baju, kayak restoran, kayak toko ide, kayak. Karena sekarang ini ide pun bisa dijual. Ya, namanya kita kan sudah bergeser kepada konseptual ekonomi. Ya. Jadi kalau ada orang yang suka melahirkan ide-ide baru itu bisa dijual. Iya, betul. Yang penting dia bisa mengelaborasi ide. Ya. Jadi jangan bercita-cita aja. Saya mau misalnya mau punya mobil dengan kecepatan supercar gitu ya. Ya, betul. Tetapi mengelaborasinya nggak bisa dijual. Iya. Tapi kalau dia bisa mengelaborasinya, bisa dijual. Yang create tadi Pak, create itu kan ada daya gerak dulu kan. Ya, betul. Dari hasil learning by doing, Betul. muncul lagi kan. Betul. Coba lagi. Betul. Ulang lagi kan. Bayangkan aja Pak, kalau Nagari TV ini setiap hari ada menampilkan satu wali nagari aja untuk diwawancarai tentang misi dan visi dan misi beliau. Ya. Artinya wali negara itu semakin dekat dengan rakyatnya. Ya. Jadi wali negara itu tidak sendiri lagi. Misal wali negara, saya mau punya ide nih mau buat nagari wisata. Konsepnya seperti apa? Dijelaskan pada saat wawancara itu. Sama masyarakatnya kan jadi paham. Oh, maksud dari Pak Wali ini kita buat nagari kita nagari wisata akan mengundang orang datang. Orang datang pasti makan, pasti belanja, pasti parkir, beli oleh-oleh. Sehingga yang saya bilang tadi, yang warungnya banyak tadi nggak pindah-pindah konsumennya, konsumennya nambah. Nah, kalau nagari wisata ini keren, nyaman, aman, itu akan banyak video-video susulan daripada orang yang datang. Ya, walaupun dia mungkin tidak saja masuk ke Nagari TV, tapi dia sudah posting di Instagram sendiri, Facebooknya sendiri. Akhirnya orang jadi penasaran ya. Di mana ya gitu? Di mana ini? Ini keren negarinya. Ada ondel-ondel yang di dalamnya batu, tapi batunya manis misalnya gitu. Iya, betul. Gitu ya. Iya. Jadi nanti kayak bola salju. Ya. Betul. Tapi untuk membuat bola salju itu kan harus dimulai dari negara sendiri. Betul. Jadi itu namanya apa? Nagari aspiratif. Bersama bergerak di dunia digital sebenarnya. Betul. Jadi kalau ada sekarang orang yang menganggap wah nggak penting itu dunia digital itu sangat besar. Jadi saya mengatakan ya digital ini berperannya pada masalah lebih dari 50%, Pak. Termasuk marketing ke dunia digital marketing sekarang kan, Pak? Lebih dari 50%. Lebih 50%? Lebih. Wow. Karena penggiat internet udah meningkat di Indonesia ya. HP ini murah Pak sekarang. Oh iya. HP murah, bayar internet juga murah. Iya betul. Apalagi ditambah nanti internet satelit. Apalagi internet gratis. Jadi kalau Pak Jul kaya, ya Pak Jul kaya punya bisnis di mana-mana, ya sudah jadi orang hutan aja. Iya betul. Kenapa? Internet ada. Internet ada, betul. Jadi kalau orang butuh Pak Jul, cukup dari hutan aja mengarahkan orang. Iya betul. Karena internet ada. Betul. Tapi kalau internet nggak ada mati. Ya. Kita balik lagi ke zaman batu. Yang sekarang internet satelit ada. Iya betul. Jadi tidak ada orang mengatakan lagi blank spot. Enggak ada blank spot sekarang lagi. Yang blank spot kita pernah itu tuh Pak di suatu kampung yang tidak masuk yang apa nama kalau yang pakai provider apa kalau yang pakai apa namanya tuh? Pisat pakai antena. Pakai antena itu apa namanya istilahnya? Pisat. Iya pisat ya. Yang ini yang satelit tiba-tiba di kampung dapat internet, kita nggak kebagian internet, mereka main internet kan. Wah keren. Sekarang semuanya dimungkinkan betul. Dengan adanya teknologi. Jadi maksud saya jadi begini, perkembangan teknologi itu kan dengan adanya teknologi juga. Jadi teknologi itu didorong oleh teknologi yang ada. Sekarang misalnya internet satelit udah ada. Akan menimbulkan teknologi baru. Ya betul. Jadi untuk berbisnis Pak Jul nggak perlu pindah ke Jakarta Pak. Ya. Cukup dari Bukit Tinggi saja. Ya sepakat.
Saya aja menemukan Pak Jul itu dari Jakarta. Saya temukan Pak Jul. Saya cari kan. Benar. Orang Pak. paling keren di Bukit Tinggi muncul. Hah? Muncul Pak Jul. Makanya waktu saya kasih lihat, saya kasih siapa? lihat, Pak Malin kan. Saya Iya, kasih iya. lihat, kok sudah masuk aja bang katanya. Iya. Karena kalau sebelum kita masuk ke suatu daerah kan kita harus ini dulu. Kita Jadi sudah terkenal jadi orang terkeren di saya Sumbar, profil. Saya sebelum ke Bukit Tinggi saya profil dulu. Siapa orang yang paling terkenal di situ? Aspen kan? Aduh. Ini apa nih? Siapa manajernya? Harus saya cari kan? Aduh. Iya. Pagi-pagi saya buru. Saya tunggu di sini di lapangan ini. Nggak, itu harus diajarkan ke anak-anak kita. Jadi kalau kita mau memasuki suatu daerah, matematikanya harus mantap. Betul. Jadi kita cari orang yang terkenal di situ, siapa yang berperan di situ. Itu artinya itu strategi perang. Ya, betul. Jangan masuk-masuk aja. Iya. Jadi pesan saya nih sama siapapun, kalau Anda masuk satu ruangan, cari jalan keluarnya dulu. Iya, nanti tertutup di sini gitu kan. Kalau satu pintu, Iya. mati lagi. Iya. Jadi Pak Alex sudah ketemu ini tadi. Ini saya main statistik nih Pak ya. Betul. Di Sumatera Barat ini ada 1035 nagari. Ya. Bapak bayangkan, kalau nagari ini mencetak suatu produk, satu nagari satu produk, akan ada 1035 produk. Iya, betul. Nah, kalau Pak Jul datang ke Indomaret, Alfamart atau supermarket, semua produknya nggak ada yang nggak bisa dibikin oleh home industry. Betul. Itu low-tech. Salah satu contoh, misalnya produk-produk sabun. Oh bisa Pak. Itu bukan teknologi yang tinggi. Itu bukan, kata orang itu bukan rocket science itu. Itu ada low-tech. Itu goyang-goyang drum aja jadi sabun itu. Zat kimia yang dimainkan Pak? Ya namanya sabun ya pasti zat kimia Pak. Oh itu ya. Iya. Bukan IT di situ yang nggak perlu. Nggak perlu coding. Nggak perlu coding. Oke, siap. Sekarang pertanyaan kita, kalau sudah bisa dibikin, kok beli? Iya. Misalkan gini, ada satu nagari A memproduksi sabun mandi, dan 1035 nagari ini terkoneksi. Artinya sabun ini akan tampil di 1035 nagari. Oh keren ya. Bayangkan enggak? Iya. Minimal yang nungguin toko aja beli satu udah langsung sudah 1035 potong sabun laku ya. Dihitung per minggu, habis minggu satu sabun, sebulan 4 kali 4. Nah tidak ada persaingan. Nggak ada persaingan. Karena negara yang lain tidak produk sabun, dia produknya sampo. Sampo. Jadi nggak ada persaing, dia produknya sampo. Ya, betul. Atau negara ketiga produknya odol, ini nggak ada persaing. Kenapa? Negari A produk sabun, dia menjual odol juga, menjual sampo juga, dan begitu seterusnya. Nah, kita Sumatera Barat ini harus kita ubah menjadi negeri produktif, negeri produsen. Ya. Jangan negeri konsumen. Sekarang kalau kita lihat di warung-warung kita, susah mencari produk yang Sumatera Barat yang mana. Kecuali rendang, Pak. Rendang ada. Ya bisa aja diproduksikan di mana-mana kan. Oh ya sip. Ya. Coba yang kebutuhan sehari-hari nih. Ya. Karena belum ketemu Nagari TV. Makanya Nagari TV ini adalah salah satu kanal atau media untuk mempromosikan satu produk satu nagari itu. Ya. Gitu. Jadi bisa diiklan sini. Nih, kita sudah bikin odol dengan merek Nagari Den. Sabun Nagari Den ya. Betul. Iya kan? Saya jadi terpikir benar Pak, ada hal-hal unik yang di satu kampung itu akan saya mengarah ke pariwisata nih. Yeah. Kayak dulu di Solo itu sebuah kampung di Solo kalau Pak kenal tuh kan. Yeah. Itu ayam kukok belengge. Mungkin juga ada pola lain misalkan. Mungkin kambing atau apa yang lain lah misalkan yang unik. Yang pada akhir kan bahkan orang luar negeri ya yang datang. Itu kalau tidak salah itu Perdana Menteri Belanda atau siapa yang kesana kan. Padahal itu cerita uniknya itu kan ayam yang kukok belengge itu aja. Betul. Jadi yang lain nanti kan 135 negara kita aja nggak tahu tuh negari-negari lain kan Pak? Ya. Itu kan satu contoh yang bagus Pak. Ayam kukok belengge. Misalkan ada di satu desa, satu nagari di Solo. Artinya sudah membuka pasar 1035 orang peminat.
Itu baru yang menonton satu orang loh di kanal Nagari TV. Itu baru pula orang Sumatera Barat. Itu baru orang Sumatera Barat. Ya. Artinya ada Admin lah. ya, admin pingin satu Iya. ayam kuku Ayo, bareng. enggak. Berarti dia sudah menciptakan market. Iya. Daya tarik situ sudah 1.000 yang melihat ya. Lihat, wah ini keren nih ayam nih. Betul. Bolehlah kita punya. Atau setidaknya beli telurnya. Kan gitu. Tapi hebat juga Rasulullah tuh Pak. Kalau telurnya dibeli, begitu dibawa keluar, netas, nggak berbunyi kukunya Pak. Jadi nggak boleh nggak ya? Karena itu label sertifikatnya itu ada di sana. Endemik ya. Endemiknya di situ Pak. Betul. Nggak, itu satu contoh yang bagus. betul. Misalnya begini ya, ada nagari di pesisir selatan. Iya. Itu pantai. Yang Bapak cerita tadi, ada negeri lagi di Pegunungan. Luhak Nantigo, Iya. pegunungan. Ya. Yang orang bukit seumur-umur belum pernah lihat ayam gilo. Iya. Betul, Iya kan? betul. Kalau orang pantai nggak pernah berdingin-dingin. Iya. Ini kan keren Pak. Iya benar. Diliput lah. Ini pantai dengan ayam gilo paling menawan. Iya kan? Benar. Tapi benar tuh. Kemasan packagingnya tadi tuh loh. Gitu Pak. Artinya ada terjadi transaksi. Iya. Kalau ada transaksi ekonomi bagus. Hidup. Termasuk kayak tadi saling dorong nih. Ya, Biasanya bagi orang pantai itu biasa saja air gilo itu. betul biasa. Tapi begitu ada packagingnya luar biasa. Betul. Keren. Konon ceritanya begini juga kan Pak. Sumatera Barat ini kita bidik dari segi wisatanya itu. Ya. Itu tidak kalah hebatnya dibanding dengan apa yang terkenal sekarang yang di Papua itu. Raja Empat. Raja Empat. Ini bisa raja-raja berapa di sini kan Pak? Besar itu Raja Empat di sana kan? Raja Empat. Pasti di pesisir selatan tuh Raja 9. Raja. Kalau Bapak Iya. kalau Bapak udah pernah ke Keloknya aja 4 di sini. kalau yang empat kan? Kalau Bapak pernah ke pesisir selatan ke Ya. Pandai itu Pak. Hah? Itu satu-satunya laut yang paling tenang kayak danau. Iya. Keren Pak. Betul ya. Airnya jadinya ikan jina. Ikannya jina. Itu bekumbuh tuh Pak. Hah? Kalau di situ liar Pak, laut. Itulah istimewanya. Biasanya ikan laut itu liar, pas dimande, Pak. ya, Yang benar air nih. jani ikan jina bisa dipegang-pegang Pak. Ikannya masih hidup nggak? Masih hidup Pak. Masih hidup. Dalam kolam Ikan nggak Pak? hiya, bukan itu di laut Pak. Laut serasa danau. Iya, ini Kalau kita aja. kalau di Luhak Nantigo kan danau serasa laut. Iya. Kalau di pesisir selatan itu laut serasa danau kan Oh, keren. iya, benar, Gak ada ya. ombak. Itu kan dekat Pulau Setan nggak Pak? Pelesetan. Iya. Ya dekat-dekatan lah. Dekat-dekatan ya. Jadi luar biasa. Makanya- Kita Ya, aja ya. sesama orang Sumatera Barat itu ternyata banyak yang tidak tahu. Ya. Ada informasi satu klik kita bisa tahu tentang Ya. titik Nagari ini keren Pak. Itulah Nagari TV ini dengan teknologi yang namanya solar beam system Pak. Satu kali enter karena 1035 negara ini berada dalam suatu suatu sistem yang namanya solar beam system. Jadi kalau satu negara memposting dipastikan 1035 negara itu pasti lihat. Ya. Nah, karena kita tidak ingin jadi pemain lokal, postingan dari satu negara ini juga masuk ke media lain yang Ya. sudah tergabung dengan jaringan kita. Ada jaringan internasionalnya? Ada jaringan nasional, media nasionalnya. Apa Pak? Namanya Indonesia 1. Oh, kalau korannya top Indonesia. Indonesia 1. Top Indonesia 1. Jadi Indonesia 1 ini konsepnya Wali Nagari itu adalah Indonesia 1 Pak. Oh, gitu. Indonesia 1 di Nagari namanya Wali Nagari. Itu orang top. Orang Top hebat. 1. Ya, jadi Wali Nagari itu Pak adalah satu-satunya orang yang dicintai rakyatnya. Kenapa Pak? Karena demokrasi Pak, dipilih. Oh iya, siap. Berarti karena dipilih rame-rame berarti kan dicintai Pak. Dan terbukti. Iya. Betul. Nah, artinya apa? Wali Nagari ini kan karena dicintai dia kan mencintai Oh iya. anak negarinya Ya. dengan ide-ide yang cemerlang. Jadi, kalau ide-ide ini tidak dikomunikasikan, dia akan menjadi sebatas ide. Betul. Dan TV Nagari ini menjadi kanal untuk mengkomunikasikan ide ini supaya bernas menjadi produk. Iya, Nah, betul. produk ini tidak bisa dibuat tanpa kolaborasi. C kedua. C ketiga. C ketiga kolaborasi. Jadi kita membutuhkan Wali Nagari yang kreatif. Oke. Dia bisa meng-create
yang tadi produknya jadi biasa-biasa saja Menjadi sesuatu yang istimewa. menjadi sesuatu yang istimewa. Karena ya itulah fungsi kita, dan nanti Nagari TV membantu meliterasi supaya ada cerita kreatif dari ide itu. Iya, iya. Terus Wali Nagari ini komunikatif. Nah, dia tampil di Nagari TV podcast atau streaming. Iya. Beliau, saya yakin Wali Nagari ini karena adalah putra terbaik dari Nagari. Beliau ini pasti sangat komunikatif. Pasti beliau bisa mencurahkan ide-ide bernasnya, ide-ide positifnya kepada masyarakat sehingga beliau dipilih. Ya, sehingga orang yakin. Dan ini orang cerdas, orang yang punya wibawa. Nah, karena beliau ini adalah pemimpin, pasti bisa mengelola anak negeri, sehingga anak-anak negeri ini bisa berkolaborasi. Ini namanya kolaboratif. Jadi Wali Nagari ini adalah seorang manusia yang punya 3C, Pak. Kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kalau tidak kolaboratif nggak mungkin Wali Nagari ini jadi Wali Nagari. Betul. Kenapa? Beliau tuh jadi karena kerjasama yang intens dari rakyatnya untuk menjadikan beliau Wali Nagari. Duduk terpilih. Ini keren, Pak. Betul. Fungsi kita sebagai orang yang teknokrat, sebagai orang yang bergulat dengan teknologi, membantu Wali Nagari ini dengan modal 3C ini, bagaimana mengglobalisasi, mempromosikan produknya, mengkomunikasikan produknya sehingga dimengerti dan dibeli orang. Ya. Ini kanal. Ya. Yang jadi masalah, Pak, ide kita kreatif, kita komunikatif, dan kita kolaboratif. Kanalnya mana? Kapan jadi terkenalnya? Ya. Kapan orang beli ya? Iya. Oh, kanalnya ada TikTok. TikTok tuh umum, Pak. Iya. Ya. Ada kanalnya YouTube tuh umum. Bagaimana karya dari TikTok ini, karya yang dibuat di YouTube ini bisa dipasarkan lagi, dipromosikan lagi dengan satu kanal namanya Nagari TV. Jadi kalau ada orang lain di luar Sumatera Barat pingin tahu Sumatera Barat, gak usah kemana-mana, bro. Datang aja. Klik aja Nagari.tv, semua ada di sana. Termasuk ayam kukuak belengge itu. Iya kan? Iya. Dia cari-cari pakai kata kunci kan? Apalagi jadi Google ya, tersesat bulan nanti tersesat ya. bulan nanti. Untung orang Google nggak marah dia kan. Besok kalau nggak gue tampilkan channel lo katanya. Iya. Jadi kalau kamu pengen tahu tentang Nagari, tentang Wali Nagari, klik aja Nagari TV. Ada semua, Wali Nagarinya ada, orang-orang cerdas di Nagari ada, datuk-datuk di Nagari ada di sana. Luar biasa. Tapi secerdas-cerdas orang Nagari, kayaknya lebih cerdas orang punya ide ini kayaknya. Enggak juga. Ini kapan muncul idenya, Pak? Setahun, 2 tahun, 3 tahun belakang? Wah, ide ini sebenarnya ide nasional. Ide nasional? Ide nasional. Jadi saya ketemu salah satu Wali Nagari. Ya, saya tidak sebutkan nama di sini. Oke. Tapi salah satu Wali Nagari yang cerdas. Itu saya baru ketemu satu, Pak. Kalau saya ketemu Wali Nagari 1035 Nagari, wah, ini booming. Itu baru satu aja Wali Nagari yang cerdas, kreatif, dan visioner. Oke, artinya saya terpikir begini. Artinya, Pak Dokter, artinya beberapa wilayah akan ada channel-channel yang sama. Contohnya TV Medan. Ya. Ini kan Nagari, ini sumber nih. Sumber dengan Nagari TV-nya. Ini kan IT. Ini adalah Pertanyaannya yes or no, Pak? Ini adalah kita membangun istilahnya begini, bukan yes or no nih. Ini dari Nagari untuk Indonesia. Udah terjawab. Dari Nagari untuk Indonesia. Iya, Nagari Indonesia. Dari nagari-nagari, tepatnya dari nagari-nagari untuk Indonesia. Dari nagari-nagari untuk Indonesia. Perlu Bapak ketahui ya, Indonesia ini tanpa orang Nagari ini, Pak, nggak ada Indonesia, Pak. Betul. Jadi semangat itu harus tetap kita pelihara. Ya. Ya. Semangat, kebersamaan, kekompakan. Kita bukan bagian Indonesia, Pak. Kita adalah Indonesia. Oh iya, asli ya. Kita Indonesia, Pak. Karena ada orang mengatakan Kita bagian Indonesia. Sumatera Barat adalah bagian, bukan. Kita adalah Indonesia. Kenapa dibilang salah bagian Indonesia? Kalau bagian, Pak, bisa dipisah. Wow. Yes. Tapi kalau kita mengatakan orang Sumatera Barat itu adalah Indonesia, tak bisa dipisah, Pak. Betul. Ini adalah NKRI. Jadi NKRI itu dimulai dari Sumatera Barat. Iya. Makanya jangan dulu NKRI, kita mulai dulu dari Nagari bersatu. Nagari bersatu. Kalau orang hebat sudah bersatu, Wah, sudah satu Indonesia. satu Indonesia. Insya Allah. Insya Allah. Saya yakin ya, 1035 Wali Nagari dan kepala desa ini adalah orang-orang hebat. Ya, betul. Saya baru ketemu satu, Pak.
itu keren. Baru satu wali negara. Terus setelah ketemu lagi saya wali negara yang lain. Keren Pak, idenya keren. Luar biasa. Ya. Yang kita perlukan adalah bagaimana ada kanal yang mengkolaborasikan orang-orang hebat ini, yang 1035 orang ini ditemukan pada suatu kanal, suatu media. Disitulah mereka ini beradu ide. Ya, betul. Beradu ide dan sharing ide. Ini keren Pak. Ini salah satu contoh saja Pak ya, yang saya bilang tadi, yang Nagari Mart tadi ya. Nagari Mart. Kita kan kalau satu produk, one product, one Nagari, kan endingnya kan Nagari Mart. Ya, betul. Nah, Nagari Mart itu kan butuh dana. Betul. Sama orang Nagari kecil sekarang Pak. Mereka punya dana. Beda sama Nagari dulu. Iya benar ya. Kalau dulu susah nyari dana ya untuk Nagari. Sekarang nggak ada dana pusat ya. Nggak ada. Sekarang difasilitasi oleh negara Pak. Betul. Nagari difasilitasi oleh negara. Yang membuat Nagari ini maju lebih cepat adalah kolaborasi. Betul. Ya kalau saya sendiri ya nggak punya duitnya sedikit. Iya. Tapi kalau dengan berkolaborasi, apapun yang dicita-citakan, jadi. Bersama kita bisa. Bersatu kita mampu. Insya Allah. Bersatu teguh. Bersatu gitu. Bercerai kami lagi. Jadi gini. Jadi hebatnya saya nggak tahu ya. Saya terinspirasi oleh wali-wali negara ini. Benar. Saya udah ketemu beberapa orang ya. Kemarin tuh hebat. Ya. Hebat beliau. Dan standarnya nasional. Karena mereka tuh well educated. Sudah nonton YouTube, nonton TikTok, TV. Jadi sekarang ini tidak ada kota sama kampung lagi. Tuh. Yang ada tuh cuma orang kampungan. Ya. Tuh. Gak ada orang kampung, gak ada. Ya. Yang ada kampungan. Yang nama kampungan itu adalah orang yang tidak mau berubah pola pikirnya. Yang menolak ide-ide baru. Ya. Yang menolak teknologi dan merasa dia yang paling bisa segalanya. Betul. Dan tidak membuka pintu untuk ruang bagaimana ide orang masuk kepadanya. Ya. Termasuk mudah menyalahkan orang lain. Betul. Jadi apa ya? Saya melihat ya ini potensi. Ya, misalnya saya berharap ini kan kita mau berganti rejim. Ya, dengan berganti rejim ini siapapun presiden kita, kita harus dengan semangat baru. Ya, dengan semangat baru, presiden baru. Nah, kalau kita siap, siapapun presiden kita akan menang. Ya. Iya benar ya. Tetapi kalau kita tidak siap, walaupun yang jadi presiden yang kita pilih, kita kalah. Jadi maksud saya kita sambut. Pemilu udah selesai. Presidennya sudah ketahuan. Kita sambut ide-ide presiden ini dengan kesiapan kita. Iya. Dengan kebersamaan kita. Dengan semangat baru ya. Dengan semangat baru. Dengan kreatif, komunikatif dan kolaboratif. Tagline-nya apa sekarang Pak Presiden? Apa itu ide? Lupa kita Pak. Indonesia maju. Ya Indonesia maju kan? Ini negara maju. Karena tidak ada kita tidak bagian dari Indonesia. Nah, saya kira tagline Indonesia maju itu benar. Wow, keren dahsyat. Tapi ini benar-benar kata orang Padang Pak. Sadang lama makan tuh, ingin tarazo lama sambako, namakan kok sadang lama coba berhentian. Tuh, itu ekonomi tuh Pak. Itu ekonomi. Itu betul. Jadi, dek sedang tergantung senawa apa bana dan Nagari TV kok. Kini lacak salah ka YouTube. Keti di Google, numpang keti di Google. Nagari.tv. Jadi lah Pak, bantuannya berulang sekali lagi kok Pak. Pasan-pasan apa untuk sana lagi. Pasan-pasan yang jelas ya untuk bisa survive ya, untuk bisa bertahan hidup dan untuk bisa maju di zaman now. Ini zaman now nih, bukan zaman sekarang. Ya, bukan zaman sekarang. No. Zaman now. Kalau zaman sekarang, zaman kita dulu ya. Sekarang katanya zaman now. Adalah 3C tadi. C ya. Kreatif, komunikatif, kolaboratif. Kreatif artinya kita punya ide-ide baru yang produktif. Komunikatif bisa mengkomunikasikan ide itu. Dan kolaboratif adalah kita siap bekerja sama dengan siapapun. Untuk maju. Termasuk untuk Indonesia maju. Nagari maju. Indonesia maju. Kalau Nagari maju Pak, udah dipastikan Indonesia maju. Kenapa? Nagari itulah Indonesia sendiri ya. Itu. Jadi Nagari bukan bagian daripada Indonesia. Tapi Nagari Indonesia asli. Oke Pak Hendrik, luar biasa. Benar-benar nancap nih, terasa. Bumbunya benar-benar terasa. Tapi mungkin supaya lebih penasaran yang tadi,
cepat berkunjung, kunjungi segera. Ya. Tapi akhirnya kayaknya kita bisa di sini dulu deh Pak. Betul. Sampai di sini dulu sahabat. Saya Zulfahmi Adi. Saya Henry Kampai. Mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.